Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali lagi bersama dengan kami IFZF Palu. Kami bersuka cita kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah saat ini, sekalipun masih dalam ibadah online, tapi saya percaya di rumah-rumah kita pun Tuhan sanggup untuk hadir, Tuhan sanggup untuk melawat kita semua. Mari kita buka hati kita mau siapkan seluruh kehidupan kita untuk kita bersama-sama dari rumah-rumah kita untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang menjadi pusat dari pujian kita pagi hari ini. Mari kita dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Bapa di sorga, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur oleh karena kasih-Mu Tuhan. Kami tetap terpelihara sampai di saat ini. Kami tetap merasakan bagaimana Tuhan tetap jaga kami, tetap menyertai kami, bahkan tetap ada dalam kehidupan kami. Kami boleh ada lagi pagi hari ini Tuhan, bersama-sama dari tempat ini untuk kami memulaikan ibadah kami. Engkau yang menjadi pusat dari ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Dan dari rumah-rumah kami, bahkan dari tempat ini ya Tuhan Yesus, kami menaikkan setiap pujian kami hanya kepadamu. Engkau Allah yang besar, Allah yang ajaib buat setiap kehidupan kami Bapa. Kami siap untuk memuji-Mu Tuhan Yesus dan siap untuk berkirang demi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk beribadah dan memuji nama Tuhan, katakan amin. Haleluya. Kasih kemuliaan dan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Yuk dari rumah-rumah kita mau memuji nama Tuhan. Satu hati, satu suara, satu roh di dalam Tuhan. Lord Jesus. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Yuk sama-sama katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, amin. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, amin. Memerintah selamanya. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, yes Lord. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, yuk sama-sama. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, amin. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Kau Raja
Raja, Kau Tuhan atas hidup kami. Kau segala-galanya buat kami Tuhan Yesus. Kami bersuka cita di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami bergirang di hadapan-Mu karena kami tahu Engkau sumber segala sesuatu atas hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau yang menjadi harapan kami. Engkau yang menjadi sumber dari segala apa yang ada dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami tidak mau berpaling. Kami tidak mau mengalihkan harapan, pikiran kami, bahkan kepercayaan kami Tuhan kepada tempat yang lain. Tetapi kami hanya menaruh semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Iman kami hidup di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Yes Lord. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Katakan kasih-Mu, karya-Mu Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu Tuhan, darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan.
sumber kehidupan. Haleluya, oh haleluya. Kami bergirang di dalam-Mu, kami bersuka di dalam-Mu. Oh, kami percaya, kami percaya. Kau sumber pengharapan, Kau sumber kehidupan, Kau sumber segalanya di dalam hidupku. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Shenaramo, shenararararamo, shenarararayaralayaralamo, shikaralabayaralabaya, shiralalalayaralababa, shikaralabayaralabayaralabayaralabayaralabayaralabaya, shiralala, shikaralabaralabayaralabayaralabata, shiralala, shikababababababa, shiralalalayaralabababa, shiralalalayaralab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 ayar
Kami percaya Tuhan, hanya di dalam Engkau ada pengharapan Tuhan Yesus. Sekalipun jawaban itu Tuhan belum terlihat di depan mata kami, tetapi kami terus menaruh pengharapan dan iman kami hanya kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Karena kami percaya kami dibenarkan di dalam Engkau Tuhan. Dan tidak ada yang sia-sia Tuhan, ketika kami menaruh semuanya itu ada di bawah kaki-Mu. Semuanya pasti, semuanya jelas, dan tidak ada yang mustahil di dalam Engkau ya Tuhan. Karena Engkau tetap hidup dan Engkau ada bagi kami. Engkau nyata buat kami sampai saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, yes Lord, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Haleluya. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, di mana kita akan beribadah di pagi hari ini. Dan sebelum kita beribadah, saya ajak kita satu dalam doa. Bapa di surga, kembali kami ucapkan syukur Tuhan, di mana pagi hari ini kami boleh ada, dan kami akan beribadah pada Engkau Tuhan.
Mari Tuhan, sebelum kami beribadah, Engkau jamah setiap hati kami, supaya kami siap untuk mengikuti ibadah di pagi hari ini. Dan Engkau menyertai ibadah kami ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, dan hamba ucapkan syukur, haleluya, amin. Jemaat Yesus Tuhan, kita akan baca, kita akan bersama-sama membaca deklarasi kabar baik. Kita mulai. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya dijubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. Pupil is our mission, connect with God and my disciple. Terima kasih. Ibadah minggu hari ini saya serahkan untuk Ibu Sonia. Silakan Ibu Sonia. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepadamu ya Tuhan Allah. Engkau sungguh sangat baik bagi kehidupan kami. Kami boleh disertai, diberkati, dijaga dan dilindungi sepanjang satu minggu berjalan. Sehingga pada hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada untuk beribadah kepadamu, menaikkan rasa syukur kami atas semua perbuatan Tuhan yang luar biasa bagi hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami saat ini. Kami mau beribadah kepadamu, bahkan terlebih kami Tuhan mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan yang memberkati kami dan Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran kami Tuhan, agar kebenaran-Mu menjadi berkat yang baru bagi kami, dan kami percaya Allah Roh Kudus yang akan memampukan setiap kami untuk memberlakukan kebenaran-Mu di dalam hidup kami. Bapa, Engkau memberkati dan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah hikmat yang daripada Tuhan akan menjadi milik bagian hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran ini, sehingga baik hamba maupun sidang jemaat-Mu, kami semua sama-sama diberkati dengan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan walaupun dunia sedang dilanda dengan ketakutan oleh karena virus corona, tetapi sampai pada saat ini kita masih terus dijaga dan dilindungi oleh Tuhan, sehingga kita boleh ada saat ini sebagaimana kita ada. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman-Mu yang terambil di dalam Yakobus 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-26. Yakobus 2 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-26. Saya akan bacakan bagi kita semua di dalam nama Tuhan Yesus. Ayat 19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Ayat 20, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Ayat 21, bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Ayat 22, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatannya iman menjadi sempurna. Ayat 23, dengan jalan demikian genaplah nats yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Ayat 24, jadi kamu lihat
bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, bukan hanya karena iman. Ayat 25, dan bukankah Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, karena ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Demikianlah pembacaan kita dari Yakobus 2 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-26. Dan tema pada hari ini, iman yang hidup vs iman yang mati. Sekali lagi saya katakan bahwa tema kita pada hari ini, iman yang hidup vs iman yang mati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sepanjang bulan Mei dan bulan Juni, kita terus belajar tentang iman menurut Yakobus. Kita tahu bersama bahwa iman adalah sesuatu yang penting dalam perjalanan hidup kita. Dari awal sampai kepada akhir hidup kita, semuanya berbicara tentang iman. Sebab tidak ada alasan lain yang membuat kita bisa menerima kasih karunia keselamatan Allah selain dengan iman. Nah, sesuai dengan tema yang kita dasarkan pada pembacaan kita saat ini, ada 2 kriteria iman, yaitu iman yang hidup dan iman yang mati. Kita akan belajar pada hari ini yang pertama tentang iman yang mati. Di ayat yang ke-19 dan ayatnya yang ke-20 di sana dicatat, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Ayatnya yang ke-20, maukah engkau mengakui, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Iman yang mati, Bapak Ibu, adalah iman yang tidak berbuahkan perbuatan yang nyata. Kita bisa percaya, tetapi tidak mengandalkan Tuhan. Percaya, tetapi tidak menggunakan kekuatan dari kepercayaan itu. Hanya mengaku beriman, namun iman tersebut tidak ditunjukkan dengan perbuatan yang nyata dan berguna bagi orang lain. Semua orang bisa saja percaya, tetapi sedikit yang melakukan apa yang dia percayai. Tetapi melakukan hal yang berbeda dari apa yang disebut dengan percaya. Sebagai contoh dalam kehidupan kita, bahwa kalau kita mau diet, kita harus mengetahui bagaimana cara diet yang baik, bagaimana cara supaya kita bisa makan makanan yang sehat. Tetapi mengetahui saja itu tidak cukup. Kita harus menjalankannya sehingga mendatangkan perubahan-perubahan sesuai dengan yang kita inginkan. Di dalam pasal yang kedua dari Yakobus ini, Yakobus sedang menyoroti anggota gereja yang mengaku memiliki iman kepada Yesus Kristus, namun pada saat yang bersamaan tidak menunjukkan bukti pengabdian yang sungguh-sungguh kepada Dia dan sabdanya. Semua orang Kristen mengaku sebagai orang percaya, sebagai orang beriman. Percaya bahwa Tuhan ada, percaya bahwa Tuhan itu baik, percaya bahwa Tuhan mampu melakukan apa saja untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupannya.
Atau dengan bahasa lain, bahasa yang lebih keren, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Orang percaya berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, belajar firman Tuhan. Tetapi dalam hidup sehari-hari tidak menuruti perintah dan ketetapan Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh Matius 7 ayat ke-21 terhadap orang Kristen yang hanya mengatakan sesuatu tentang kepercayaannya tetapi tidak melakukannya? Matius 7 ayat 21 mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita hanya sekedar mengatakan kita percaya, kita memiliki iman lewat perkataan kita, tapi kita tidak ada tindakan atau tidak ada perbuatan yang menyatakan bahwa kita adalah orang beriman, maka firman Tuhan katakan bahwa kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tanpa perbuatan, iman kita mati. Kemudian kita belajar hari ini tentang iman yang hidup. Di ayatnya yang ke-21, di sana dikatakan, bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Itu yang mendasari iman yang hidup. Iman yang hidup adalah iman yang berbuahkan perbuatan. Iman yang hidup atau nyata serta dikehendaki oleh Tuhan adalah iman yang ditunjukkan dengan perbuatan nyata. Dengan iman seperti ini, kita akan memperoleh pembenaran dari Allah. Kita melihat contoh di dalam pembacaan kita tadi, yang pertama itu dari Abraham. Abraham diuji imannya, dan ternyata Allah mendapati iman Abraham itu adalah iman yang mati. Kita tahu bagaimana cerita dari Abraham ketika dia menantikan janji-janji Tuhan untuk memberikan keturunan kepadanya. Sekalipun di usianya yang tua, sekalipun tidak ada dasar bagi Abraham untuk percaya kepada Tuhan, sebab ia sudah lanjut usia, kemudian istrinya juga sudah lanjut usia, tetapi dia memilih untuk percaya kepada Tuhan, sehingga dia menanti selama 25 tahun. Dan tidak sampai di situ, iman Abraham diuji oleh Allah. Ketika Ishak lahir di tengah-tengah keluarga mereka, anak yang selama itu mereka nanti-nantikan, ternyata harus dipersembahkan kepada Allah sesuai dengan permintaan Allah. Dan tanpa ada keraguan di hati Abraham, Abraham mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Abraham patuh dan ia menurut apa yang dikatakan oleh Tuhan. Sebab ia tahu bahwa Allah yang telah memberikan Ishak kepadanya. Abraham dinyatakan lulus uji dan ia disebut bapa orang beriman. Allah mengujinya lagi ketika dia harus mempersembahkan anaknya di atas mezbah. Dan tanpa ada pengeluhan, tanpa ada komplain kepada Tuhan, Abraham melakukannya dengan setia. Kemudian contoh yang kedua yaitu Rahab. Rahab mengambil keputusan untuk menolong 2 pengintai di Yeriko yang diperintahkan oleh Yosua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya keputusan daripada Rahab ini adalah sesuatu hal yang sulit, sesuatu hal yang penuh dengan resiko dan menguji kepercayaannya serta imannya. Karena di dalamnya dia harus mempertaruhkan nyawanya, mempertaruhkan nyawa keluarganya.
kalau dia memilih untuk menolong dua pengintai itu. Tetapi imannya yang besar yang diwujudkan dalam perbuatannya itu, maka ia dan keluarganya selamat. Dan Rahab dinyatakan sebagai orang yang lulus uji. Setiap iman kita perlu diuji karena kita dibenarkan karena iman. Ujian yang menentukan kita lulus atau tidak. Dan dalam contoh kedua pribadi tadi, Abraham dan juga Rahab dinyatakan lulus dari ujian iman mereka. Hal yang selanjutnya yang akan kita pelajari saat ini adalah iman dan perbuatan itu dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Di dalam ayatnya yang ke-22, firman Tuhan berkata, ayat ke-22 dari pembacaan kita tadi, ayat ke-22, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, iman yang disertai dengan perbuatan itu menjadi iman yang sempurna. Iman berbicara soal keyakinan, kepercayaan kita kepada Allah. Sedangkan perbuatan adalah tindakan yang dihasilkan oleh keyakinan kita kepada Allah. Iman yang hidup adalah iman yang mengandung iman dan juga mengandung perbuatan. Sekali lagi, iman yang hidup adalah keyakinan yang mengandung perbuatan. Artinya bahwa tidak cukup bagi kita hanya mengatakan percaya, tetapi kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita tidak menuruti perintah-perintah Tuhan. Percaya dan mengandalkan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Artinya bahwa kita tidak bisa mengatakan bahwa saya cuma punya iman atau saya hanya punya percaya, tetapi saya tidak memiliki perbuatan. Jadi perbuatan tanpa iman, tanpa perbuatan itu adalah iman yang kosong. Jika selama ini kita mengaku beriman, tapi tidak diwujudkan dengan perbuatan, maka kita tidak tahu bahwa iman kita, tidak layak menerima pembenaran dan perkenanan Allah. Jika iman kita hanya berhenti sampai dipercaya dan tidak melakukan apa-apa, maka iman kita sama dengan iman setan-setan, seperti yang tercatat di dalam ayatnya yang ke-19. Nah, di ayat yang ke-20, Yakobus berbicara kepada orang bebal. Maukah engkau mengakui bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Orang bebal di sini adalah orang yang sebenarnya tahu tentang hal-hal yang baik dan dia mampu untuk melakukannya, tetapi tidak melakukannya. Ayat yang ke-20, jelas Yakobus menyatakan bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan, dan oleh perbuatan iman kita menjadi sempurna. Mempercayai Tuhan dan mengandalkan Tuhan adalah dua hal yang berbeda, tetapi saling berkaitan satu dengan yang lain. Kita perlu percaya Tuhan saja dan mengandalkan Tuhan saja, baru kemudian kepercayaan kita pada Tuhan dapat disempurnakan dan disebut iman yang hidup. Kesempurnaan itulah yang akan membuat Allah berkenan untuk membenarkan kita. Iman dan perbuatan harus berjalan bersama-sama. Itu adalah iman sejati. Itu adalah iman yang sempurna. Itu adalah iman yang hidup.
Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menunjukkan iman kita melalui perbuatan-perbuatan nyata kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Satu-satunya cara untuk iman bisa dilihat dan dirasakan oleh orang lain adalah lewat perbuatan. Orang yang memiliki iman yang hidup pasti memiliki belas kasihan. Di dalam Matius 25 ayatnya yang ke-45, maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku." Perumpamaan ini Bapak Ibu mengajarkan kepada kita untuk tidak hanya memiliki konsep dan juga ide tentang kasih, tetapi kasih itu harus diwujudkan. Orang yang memiliki iman yang hidup harus memiliki belas kasih. Ada 3 hal yang perlu kita bangun untuk mempraktekkan iman yang hidup. Yang pertama, care atau peduli. Kita semua dirancangkan untuk berinteraksi dengan sesama manusia yang lain. Bahkan hukum yang kedua adalah mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi sesama ditunjukkan oleh Yesus dalam pelayanannya, di mana Yesus selalu tergerak oleh belas kasihan kepada banyak orang. Belas kasihan membawa kita keluar dari keegoisan untuk melihat kebutuhan orang lain. Belas kasihan adalah sebuah penggerak untuk kita dapat melayani dan membangun hubungan yang baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua, kolektif. Kita perlu orang lain dalam upaya supaya iman kita bisa teruji, terlihat, dan bahkan juga termotivasi. Salah satu tempatnya adalah komunitas. Di iCare adalah tempat di mana kita bisa saling membangun dan mengasah iman kita. Karena itu, bagi kita semua jemaat Tuhan yang ada, mari dalam setiap minggu ketika kita masuk di hari Kamis, ada ibadah iCare yang selalu kita lakukan. Mari kita aktif melibatkan diri di dalam iCare kita untuk menunjukkan bahwa iman kita senantiasa terjaga lewat ujian-ujian yang ada di depan kita. Untuk menjaga supaya kehidupan kita terus dalam kondisi mempraktikkan iman yang hidup, kita perlu lingkungan yang mendukung. Kita memerlukan orang lain untuk menjadi pengawas kehidupan kita. Ya, terkadang dalam kehidupan kita, kalau misalnya kita melakukan suatu kesalahan atau ada kelemahan-kelemahan kita, dan ketika ada yang kemudian menasehati, itu adalah kebutuhan kita untuk mengawas kehidupan kita agar menjaga iman kita atau mempraktikkan iman kita adalah iman yang hidup. Jadi lingkungan di sekitar kita sangat kita perlukan. Orang-orang yang mengerti akan kita, itu kita butuhkan di sekitar kita. Karena kita sedang berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kita dituntut untuk mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang sevisi dengan kita, sehingga mudah bagi kita untuk terus bertumbuh di dalam iman Yesus Kristus. Yang ketiga, kita perlu melakukan hal-hal agar iman kita yang hidup itu akan terus terjaga. Yang ketiga, penuh perhatian. Firman Tuhan mengajarkan terlebih diberkati orang yang memberi daripada yang menerima. Apalagi
mengambil dari orang lain dengan cara yang kejam. Orang yang murah hati tidak hidup untuk dirinya sendiri. Mereka suka memberi, berbagi, dan juga melayani. Orang-orang yang murah hati bukan hanya menunjukkan belas kasihnya saat menolong orang lain, tetapi ia juga rela memberi. Contohnya di dalam Lukas 10 ayatnya yang ke-35, orang Samaria yang baik hati, di mana dia bukan hanya menolong, tetapi dia juga mengeluarkan uangnya untuk membiayai orang yang sedang dalam kesusahan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Ami Carmichael mengatakan bahwa kita bisa memberi tanpa kasih, tetapi kita tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Di luar sana ada begitu banyak orang yang menanti kabar keselamatan kekal, tetapi mereka tidak bisa menerimanya dalam bentuk iman yang kita percayai. Mereka perlu melihatnya dalam bentuk yang bisa mereka lihat dan mereka rasakan. Dalam salah satu suratnya yang menghebohkan dunia, Gandhi pernah menulis bahwa Yesus adalah satu guru besar kemanusiaan. Sayangnya, Gandhi tidak bisa menemukan Yesus dalam kehidupan orang-orang yang memanggil namanya. Orang-orang percaya tidak pernah atau susah untuk menunjukkan bahwa di dalam hidupnya ada Kristus yang senantiasa memimpinnya. Sehingga orang-orang yang berbeda kepercayaan dengan kita, mereka tidak bisa mendapatkan berkat dari setiap kehidupan kita. Jika kita seimbang di dalam percaya dan melakukan, maka dunia akan melihat Yesus dengan cara yang berbeda dalam setiap kehidupan kita. Hari ini kita sudah belajar tentang iman yang hidup dan iman yang mati. Kita juga sudah belajar tentang iman berjalan bersama-sama dengan perbuatan, sehingga iman kita menjadi sempurna. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita merespon kebenaran firman Tuhan ini, kita menjalani kehidupan dengan iman yang hidup, sehingga kita terus berkenan kepada Tuhan dan orang lain terberkati lewat kehidupan kita. Terpuji, dimuliakan nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita merespon kebenaran firman Tuhan, kita mensyukurinya di dalam doa, kita satu di dalam doa. Kami sudah mendengarkan isi hati-Mu bagi kami ya Tuhan, dan kami tahu lewat kebenaran firman-Mu, kami banyak yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Banyak dari kami Tuhan yang hidup dengan iman yang mati. Kami hidup dengan iman yang kosong. Karena itu Bapa di sorga, melalui kebenaran firman-Mu yang setelah Engkau perdengarkan kepada kami, kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau telah menyingkapkan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Engkau telah menyingkapkan apa yang Engkau mau untuk kami lakukan di dalam hidup kami. Berikan kami hati yang lembut, berikan kami hati yang terbaik Tuhan untuk menyambut kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu Tuhan akan bertumbuh di dalam hidup kami dan kami boleh menjadi orang-orang yang memiliki iman yang hidup, memiliki iman yang sempurna, memiliki iman yang sejati, sehingga banyak orang yang boleh melihat Kristus di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur untuk kebenaran-Mu dan kami percaya Allah Roh Kudus yang akan memampukan setiap kami memberlakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Shalom, selamat datang dalam ibadah ISJF online service saat ini. Kami berterima kasih kepada jemaat sekalian yang sudah boleh bergabung dalam ibadah online ini. Dan kita percaya kita semua sudah diberkati lewat puji-pujian penyembahan dan firman Tuhan yang sudah boleh kita dengarkan bersama. Untuk itu mari kita lihat pengumuman kegiatan gereja kita dalam sepekan. Bagi jemaat yang rindu untuk didoakan, segera hubungi kami di nomor di bawah ini di 0812 4376 6434 dan di 0812 4510 0081. Tim kami siap untuk melayani dan mendoakan saudara. Kepada jemaat yang rindu untuk menabur, memberikan persembahan dan perpuluhan untuk pekerjaan Tuhan melalui Gereja IFJF Palu, Anda bisa memberikannya melalui rekening ini. Atau dapat juga diberikan kepada iCare leader kita. Untuk kegiatan gereja dalam sepekan tetap akan dilaksanakan secara online. Hari Rabu kita akan bertemu bersama di dalam ibadah doa bersama tetap melalui via Zoom. Dan hari Kamis ada ibadah untuk TYC dan ibadah care group. Untuk ibadah kids dilaksanakan di hari Minggu dan itu bisa dilihat melalui link Super Kids online. Dan untuk minggu ke depan kita masih tetap akan beribadah secara online. Pastikan Anda mensubscribe YouTube ISJF Palu dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya. So, selamat hari Minggu untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bapa di surga, kembali kami ucapkan syukur Tuhan di mana pagi hari ini kami telah beribadah dan teristimewa. Kami ucapkan syukur Tuhan di mana hari ini kami telah diberkati oleh firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengar di pagi hari ini Tuhan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami, dapat mengajar kami, menuntun kami supaya kami benar-benar hidup sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, hamba juga berdoa buat hamba-Mu Ibu Sonia yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, yang Kamu berkati, yang Kamu berkati keluarga, usaha, pekerjaannya semua ya Tuhan. Demikian Bapa di surga, hamba juga berdoa buat tangan-tangan yang sudah memberi persembahan di pagi hari ini. Engkau juga memberkati mereka yang berlipat kali ganda. Engkau bukakan tingkap-tingkap langit Tuhan untuk mencurahkan berkat bagi tangan-tangan yang sudah memberi persembahan di pagi hari ini. Hamba juga berdoa Tuhan, buat seluruh umat-Mu di mana saja mereka berada, khusus Bosi dan jemaat yang ada, mana Engkau juga memberkati dalam usaha pekerja mereka, apapun yang mereka lakukan, Engkau curahkan berkat bagi mereka semua ya Tuhan. Semangat dikasih Tuhan, mari angkat kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau dan Tuhan akan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan memperhadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah damai sejahtera Allah menyertai kita semua sampai selama-lamanya. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia.